Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yusratut Tobibiyah. Dan mohon maaf nih teman-teman, video kali ini video lanjutan part 2 dari video yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini itu pas hari Sabtu yang kemarin lanjutan videonya gitu, tapi baru bisa diedit gitu ya teman-teman. Nah, hari ini bagaimana nih teman-teman kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala urusan ya teman-teman. Dan sebelum kita memulai videonya, jangan lupa ya untuk like, komen yang positif-positif dan di-subscribe juga ya teman-teman jika kalian suka dengan channel saya ini. Lalu jangan lupa juga untuk pencet tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal untuk video-video saya selanjutnya. Kita kembali lagi ke video ini. Itu hari ini saya mau masak gitu teman-teman. Dan sebelum memasak seperti biasa kita prepare dulu nih. Saya prepare dulu nih kayak apa ini ya, sayur bayam dipotong-potong dulu biar langsung dimasak gitu ya teman-teman. Dan ini ternyata tadi itu tahunya ketinggalan, belum sempat dicuci dan ditaruh gitu teman-teman. Dan untuk tahu yang di wadah plastik, mangkok plastik itu saya kasih air dari termos itu. Jadi dikasih air termos lalu ditaruh di kulkas gitu teman-teman. Dan ini sebelum masak semuanya, setelah prepare baru masak nasi dulu, baru setelah itu goreng tahu ini gitu teman-teman. Dan untuk masak tahu itu seperti biasa ya teman-teman, dan seperti yang kalian biasa lakukan juga di rumah ya, seperti itu aja untuk goreng tahunya ya. Dan ini saya mau nunjukin bumbu-bumbu untuk bayamnya. Ini ada kunci, temu kunci gitu, lalu 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Itu nanti untuk kuncinya saya geprek gitu teman-teman, dan bawang merahnya dan bawang putihnya saya iris-iris. Pokoknya kalau goreng tahu ini kan lumayan lama juga ya teman-teman. Jadi saya itu sambil-sambil gitu kayak nyiapin perbumbuan, maksudnya bumbu bayamnya itu, kupas-kupas bawang. Dan saya juga tadi udah ngerebus untuk dagingnya, karena tadi itu sempat beli daging juga ya, karena suami itu ngeluhnya gatel-gatel gitu kalau misalkan makan ayam atau nggak makan telur. Jadi hari ini saya sama suami itu nggak makan ayam sama telur gitu teman-teman. Jadi makannya daging sapi gitu, tapi belinya cuma sedikit, cuman untuk enak-enakin tahu aja. Kalau misalkan tahu aja ini kan rada-rada kurang enak ya. Jadi saya campur sama dagingnya, nanti biar ada rasa dagingnya itu nyerap gitu ke tahunya gitu teman-teman, jadi lebih enak gitu. Oh ya, untuk bumbu tahu sama dagingnya ini saya pakai bumbu dasar merah yang ada di kulkas yang dulu saya bikin itu ya teman-teman, yang ada di freezer. Lalu jangan lupa untuk seasoningnya. Dan juga tadi tuh saya pakai bumbu apa ya, kayak bawang putih sama jahe dan lengkuas yang kemarin bikin bumbu dasar, ada lebihnya itu yang juga saya pakai. Jadi dia ada rasa jahenya masih ada ya, karena kalau bumbu dasar merah aja itu kan nggak ada jahe sama lengkuasnya. Dan ini jangan lupa juga seasoningnya kayak kaldu jamur, garam dan gula merah gitu, sama saya kasih kecap sedikit. Lalu diaduk-aduk aja. Setelah itu sambil didiamin ya, ini sambil kan soalnya masaknya lumayan lama, jadi ini sambil lalu masak bayamnya. Kalau bayamnya itu ya seperti biasa, kalau masak bayam itu ya, kalau udah mendidih bayamnya dicemplungin, dan juga seasoningnya jangan lupa garam sama micin, atau enggak garam sama kaldu jamur, terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Dan kalau pakai temu kunci ini lumayan enak ya teman-teman. Kalau kalian bisa juga sih, ada yang pakai kencur juga bisa, itu dia terserah kalian.
Dan kalau bayamnya sudah matang tinggal dimatiin lalu ditutup. Setelah itu karena nungguin si tahu sama dagingnya itu masih belum ini ya, masih belum matang juga. Jadi ini sambil-sambil cuci piring yang ada aja biar nggak begitu numpuk gitu ya teman-teman. Nah kalau udah matang baru udah diangkat untuk daging sama tahunya. Dan gitu aja ya teman-teman untuk masakan hari ini. Hanya 2 menu sederhana dan juga simple seperti ini. Tahu, daging, bumbu kecap sama sayur bening bayam gitu teman-teman. Dan lanjut setelah ini seperti biasa ya, setelah masak-masak kita makan, saya makan sama suami, lalu beres-beres dapur seperti ngelap-ngelap kompor, terus lanjut nyuci piring juga dan sapu-sapu. Dan setelah sapu-sapu itu lanjut istirahat dulu. Setelah istirahat baru ini udah sore hari, saya sama suami mau ke rumah mertua gitu yang ada di Denpasar. Ini udah nyampe. Sini loh. Duduk. Namanya siapa? Bila. Nama panjangnya siapa? Bila. Bila. Mau kemana Bila? Sanul. Sanur. Sanul. Sanur. Sanul. R. L. Sama siapa aja yang mau ke Sanur? Sanul. Iya, sama siapa aja? Bebek tolong. Yuk perkenalan. Bila siapa namanya? Bila. Nama panjangnya siapa? Nanya Papa Los. Salsabila. Salsabila anak Sasa. Losit. Oh, Salsabila Anastasia Rosit. Rosit siapa? Salsinya Bila. Apanya? Bapak Bila. Bapak Bila. Mamanya siapa namanya? Mama siapa? Patus. Mama Matus. Mbahnya siapa namanya? Mbak Laki. Mbak Laki. Gitu aja ya teman-teman. Ini lanjut mau ke Sanur kita karena tadi tuh lagi bengong aja, nggak ada kerjaan, lagi nunggu ipar, beres-beres siap-siap yang mau ke Sanur. Jadi saya sama ponakan ini main-main gitu, bercanda-bercanda. Dan ini lanjut ke pantainya, udah nyampe. Ini tuh pantai Sanur yang ada di Denpasar, Bali gitu ya teman-teman. Dan ini pantai Sanur biasanya disebut dengan pantai sunrise atau terbitnya matahari. Jadi sebenarnya kalau mau ke Sanur ini kita harus pagi-pagi ya teman-teman, sebelum subuh. Tapi karena ini saya bisanya sore, jadi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman pagi kesini pasti akan ngelihat sunrise itu, matahari terbit itu benar-benar bagus katanya. Tapi saya masih belum pernah ngelihat sunrise di Sanur ini. Ya semoga esok lusa saya bisa kesini lagi ya untuk ngelihat sunrise-nya. Dan kalau misalkan kalian mau ngelihat sunsetnya itu ada di Kuta, Bali ya teman-teman. Dan sebenarnya nih kenapa saya sama suami sore-sore dan juga para ipar ini sore-sore ke pantai Sanur Beach karena kita mau makan lumpia ini ya teman-teman. Ini lumpia terkenal di Bali ya. Biasanya di Bali itu banyak pedagang-pedagang jual lumpia dan ada bumbunya gitu. Dan ini itu benar-benar enak yang di Sanur ini ya teman-teman. Dan dia itu yang
dijual juga muslim gitu teman-teman, karena pakai kerudung gitu. Dan ini tuh rekomen banget untuk makannya. Jadi kalau teman-teman mau ke Sanur beli lumpia ini tuh enak. Dia tuh ada di pinggir gitu. Pas mau masuk itu nggak jauh, itu ada yang ibu-ibu pakai jilbab gitu. Dia jual lumpia ini dan enak rasanya. Kalau teman-teman ke pantai biasanya kan ya duduk-duduk seperti ini ya, duduk-duduk. Kalau nggak mandi ya duduk-duduk seperti ini, ngeliatin pantai, ngeliatin pemandangan, dan liatin ponaan yang lagi main pasir dan nanti mandi. Dan ini lanjut setelah dari pantai itu, karena udah sore ya, emang kita berangkatnya itu sore, jadi pulang nyampe rumah mertua itu udah mau maghrib, udah adzan maghrib, malahan ya udah adzan maghrib. Terus abis itu sholat. Nah setelah sholat lo kok pengen ini es krim Mixo ini yang katanya viral, terkenal, enak juga gitu teman-teman. Lalu alhamdulillah dicobain juga untuk es krim ini biar nggak penasaran ya teman-teman, dan saya cocok untuk rasanya, alhamdulillah enak. Dan setelah ini lanjut kami pulang gitu teman-teman. Dan sepertinya untuk video kali ini akan segera berakhir ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik like, komen yang positif-positif, dan share. Lalu juga di subscribe ya teman-teman, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.